Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, nama saya Adrianda Anwar, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio yang saya ampuh. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman tentang konsep, analisis, dan strategi investasi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi serta menyusun portofolio yang optimal sesuai dengan tujuan dan profil risiko investor. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: yang pertama, mengimplementasikan teori manajemen secara efektif; kedua, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan berkomunikasi dengan baik; yang ketiga, mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat; dan yang terakhir, memecahkan masalah bisnis secara tepat. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 4. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar investasi, karakteristik instrumen investasi, serta mekanisme pasar modal sebagai landasan pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, mampu menganalisis return, resiko, nilai intrinsik, serta faktor-faktor makroekonomi, fundamental, dan teknikal yang mempengaruhi keputusan investasi. Ketiga, mampu menyusun portofolio investasi yang optimal sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko investor berdasarkan prinsip diversifikasi. Dan yang terakhir, mampu mengevaluasi kinerja investasi dan efisiensi pasar sebagai dasar penyusunan keputusan investasi yang rasional dan bertanggung jawab. Kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya konsep dasar investasi, proses investasi, pasar modal Indonesia dan lembaga penunjang, return dan risiko investasi, valuasi saham dan obligasi, manajemen portofolio, analisis makroekonomi, analisis fundamental, analisis teknikal, dan efisiensi pasar modal, serta event study. Bobot yang kami berikan pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio ini diantaranya adalah 40% untuk ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 30% tugas, dan 10% kuis. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan menggunakan pendekatan Project Based Learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga diminta menganalisis, menyusun portofolio yang optimal, serta pengambilan keputusan investasi secara real. Metode pembelajaran kami laksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform kami, yaitu Spada dan grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini adalah buku investment karangan Charles Jones untuk referensi internasional, serta buku teori portofolio dan analisis investasi karangan Jogianto. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan ke-14 yang membahas tentang analisis teknikal. Di sesi ini, mahasiswa belajar mengenai konsep dasar analisis teknikal, jenis-jenis grafik harga, pola candlestick, identifikasi tren pasar, support dan resisten, volume perdagangan, serta indikator teknikal. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Siap untuk belajar hari ini? Oke, baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari mengenai topik analisa teknikal, di mana pada topik analisa teknikal ini kita kemampuan akhir yang diharapkan itu adalah mahasiswa mampu menerapkan analisis teknikal dengan menggunakan grafik harga dan indikator teknikal
dalam mengambil keputusan investasi. Jadi ini tujuan akhir kita pada hari ini, dan juga selanjutnya ada materi pembelajaran hari ini yang akan kita bahas. Di antaranya adalah konsep analisis teknikal, jenis grafik harga, pola candlestick, identifikasi tren pasar, support resisten, volume perdagangan, dan indikator teknikal. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, silahkan buka aplikasi SIA teman-teman semuanya. Oke, saya buka untuk absensi hari ini. Silakan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang teman-teman dapatkan nanti bisa dipergunakan di kemudian hari ya. Saya ingin review terlebih dahulu materi kita minggu lalu, yaitu mengenai analisis fundamental. Ada yang tahu atau masih ingat mengenai analisis fundamental itu apa? Oke, silakan. Jadi analisis fundamental itu adalah metode evaluasi nilai suatu perusahaan dengan meneliti data keuangan dan ekonominya. Oke, good. Jadi kalau kita berbicara analisis fundamental, itu kita menggunakan laporan keuangan, data ekonomi, sentimen lain global lainnya, itu untuk menganalisa berapa sih harga wajar dari suatu perusahaan. Sedangkan saat ini kita akan membahas mengenai analisis satunya lagi nih, yaitunya analisis teknikal. Apa sih yang dimaksud dengan analisis teknikal? Oke, silakan. Jadi analisis teknikal itu analisis berdasarkan grafik histori dari pasar modal yang biasanya digunakan untuk jangka pendek. Oke, analisis histori dari grafik ya. Oke, analisis histori dari grafik untuk dilakukan ibaratnya untuk melihat bagaimana sih pergerakan harga untuk jangka pendek. Tanya apa sih yang dimaksud dengan analisa teknikal itu? Jadi menurut Murphy, analisa teknikal itu merupakan metode yang menitik beratkan pada pengamatan pergerakan harga pasar, terutama melalui grafik, dengan tujuan untuk memperkirakan arah tren masa ke depan. Jadi dari grafik pergerakan harga itu, teman-teman nanti akan menentukan kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pembelian dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan penjualan. Namun menurut saya, analisis fundamental dan analisis teknikal itu adalah dua hal yang sama-sama digunakan untuk tujuan investasi. Analisis fundamental kita gunakan untuk melihat kualitas dari perusahaan. Jadi bagus nggak ini perusahaan gitu. Sedangkan analisis teknikal karena kita melihat harga, grafik, maka ini lebih kepada penentuan kapan nih waktu kita membeli dan kapan waktu kita menjual. Percuma kalau misalnya perusahaannya bagus, tapi grafiknya itu udah di puncak gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita beli, oh ini perusahaannya bagus secara fundamental, kita beli, ternyata di puncak gitu. Ada krisis sedikit lalu turun. Jangan sampai kayak gitu. Karena itu dua hal ini sama-sama perlu. Analisis fundamental dan teknikal ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu adalah market action, discount everything. Dalam analisis fundamental ini mungkin saya buatkan aja ya dalam bentuk grafiknya ya. Ada grafik kayak gini teman-teman. Jadi setiap sentimen yang ada itu tercermin dalam grafik. Misalnya contohnya, kenapa sih apa yang terjadi pada penurunan ini? Kenapa sih terjadi penurunan? Itu akan tercermin di sini dari grafik. Jadi karena itu orang-orang teknikal itu memandang ngapain sih harus lihat-lihat laporan keuangan gitu. Lihat aja grafik, dari grafik itu udah tercermin gimana kondisi dari perusahaannya atau gimana kondisi dari market itu sendiri. Jadi itu prinsip yang pertama. Misalnya yang ini mengalami kenaikan, apa sih yang melandasi kenaikan ini? Itu yang prinsip pertama, yaitunya price. Kalau di sini market action discount everything atau enggak price discount everything. Oke, yang kedua prinsipnya itu adalah price move in trends. Artinya harga itu bergerak dalam tren tertentu. Jadi harganya itu enggak bergerak acak, tapi ada tren yang ibaratnya mengikutinya. Misalnya kayak gini. Berarti ini tren kalau ke atas dia tren naik. Kalau misalnya dia mendatar kayak gini, namanya tren sideways, teman-teman. Kalau misalnya ini dia menurun, ini downtrend. Jadi ada 3 tren.
Jadi pergerakan harga itu akan mengikuti tren tertentu dia. Ada tren naik atau sering disebut bullish kayak banteng. Ada tren mendatar, ini disebut sideways. Ada tren turun, ini disebut bearish. Jadi harga itu akan bergerak dalam tren ini. Selanjutnya prinsip yang ketiga itu adalah history repeat itself. Maksud dari history repeat itself ini adalah sejarah itu akan berulang. Ketika harga terjadi penurunan, harga naik sampai titik ini, turun, maka ada kemungkinan naiknya itu akan sampai di titik yang sama dengan kondisi yang sebelumnya. Karena histori itu berulang terus, ada tanda-tanda yang mana semua investor itu akan melihat dari tanda itu, oh ini yang bakal terjadi loh gitu habis itu. Karena itu analisis teknikal ini nggak bisa 100% akuratnya. Karena analisis teknikal ini lebih kepada psikologis pelaku pasar. Jadi psikologis pasar. Jadi psikologis pasar, ada orang yang disiplin ya udah gitu, nggak berlaku itu. Ada orang yang takut, mungkin berlaku. Mungkin misalnya ketika muncul satu kondisi di sini ya, ada satu kondisi di sini, pembalikan arah. Misalnya ada kondisi pembalikan arah di sini. Bagi orang-orang yang takut, oh ini, yaudah ini waktunya buat melakukan pembelian gitu. Maka otomatis semua investor itu akan beli. Karena semuanya akan beli, harganya itu akan naik lagi. Jadi itu prinsipnya untuk prinsip analisis teknikal ini. Oke, selanjutnya dalam menganalisis teknikal ini kita menggunakan 3 grafik, teman-teman. Grafik yang digunakan itu ada line chart. Ini grafik sama kayak gini, ini line chart, ini grafik garis. Jadi grafik garis ini lebih menggambarkan berapa sih harga penutupan. Jadi yang tergambar di sana itu hanyalah harga penutupan dari historical harga yang ada. Ini sifatnya informasinya itu sangat rendah sekali karena kita hanya melihat berapa sih harga penutupannya aja gitu. Volatilitas dalam satu hari itu nggak ada. Untuk yang lebih lanjutnya ada yang dinamakan yang kedua itu namanya bar chart. Jadi bar chart ini sudah menampilkan berapa sih harga pembukaan, misalnya ini harga pembukaannya berapa, harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa, harga penutupnya berapa. Ya, namanya OHCL sih sebenarnya kalau bar chart itu. Sama kayak candlestick nanti, OHCL. Namun jadi permasalahannya adalah karena masih garis-garis, jadi kurang begitu informasi yang diberikan itu kurang begitu bagus. Jadi kita masih mikir nih. Jadi ketika kita lihat, oh ini naik atau turun ya gitu. Karena pedomannya itu hanyalah garis-garis saja. Sedangkan yang ketiga, yang sering digunakan oleh investor ataupun analis itu adalah analisis menggunakan candle chart. Jadi kalau candle chart ini datanya itu udah OHCL, namun akan ada bagian lagi yang ditunjukkan dengan warna. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya melihat candlestick ini, itu teman-teman akan ya kita coba next ya, akan melihat kondisi seperti ini. Ada 2 bagian dia, ada bagian tubuhnya, bodinya, ada bagian shadownya, atau saya sih bilangnya ekor gitu, biar mudah, karena kan mirip ekor ya, mirip ekor. Ya, ada bagian badannya, ada bagian ekornya gitu. Bagian badannya ini ada 2 warna. Kalau warna hijau itu lebih kepada harga saham itu naik pada hari itu. Kalau warna merah, harga saham itu turun hari itu. Jadi tentunya untuk badan ini menunjukkan harga pembukaan dan harga penutup. Kalau untuk yang warna hijau, teman-teman, ini harga pembukaannya di bawah, di garis ini. Sedangkan untuk penutup, harga penutupannya itu adalah di atas. Sedangkan titik paling bawah ini dan paling atas itu merupakan harga tertinggi dan terendah. Begitupun seterusnya. Kalau yang merah itu pembukaan di atas, penutupan di bawah, harga terendah dan harga tertinggi.
Dari sini kelihatan teman-teman, kalau semakin panjang ekornya di bagian bawah, itu berarti kalau warna hijau ya, itu berarti tekanan beli itu menolak penurunan harga. Artinya orang masih banyak yang melakukan pembelian. Tapi kalau misalnya ekornya itu yang bagian atas yang panjang, itu berarti banyak yang melakukan penjualan. Konsepnya sederhana itu aja. Dan candlestick ini karena harga pembukaan, penutupan, tertinggi rendahnya ini macam-macam, jadi nggak sama persis, maka dia akan membentuk pola-pola tertentu. Jadi ada macam-macam bentuk dari candlestick ini. Namun sebenarnya pola ini dibagi jadi dua bagian. Ada yang pola ibaratnya reversal atau pembalikan arah, ada yang pola kelanjutan, continuation. Jadi continuation mudah aja, lihat aja yang panjang-panjang badannya itu continuation. Artinya ketika suatu grafik muncul pola seperti ini, namanya Marubozu, muncul pola seperti ini, maka grafik itu akan melanjutkan tren berikutnya. Misalnya lagi naik, muncul Marubozu hijau, berarti naiknya masih akan berlanjut. Begitupun dengan penurunan. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah yang reversal. Yang reversal ini ada dua ya. Ada yang reversal untuk naik dan turun, ada juga yang reversalnya ini menandakan kebingungan pasar. Jadi kalau yang di tengah, teman-teman coba lihat yang di tengah, yang kayak tanda salib, pokoknya tanda salib, harga pembukaan dan penutupannya itu sama, satu aja, jadi garis lurus, badinya itu nggak ada, badannya itu nggak ada, itu merupakan, itu dinamakan dengan doji. Kalau udah muncul yang kayak doji ini, itu ibaratnya pasar ragu, ini mau naikkah atau mau turunkah gitu. Jadi sangat ragu sekali pasar. Jadi kalau misalnya muncul dengan kondisi seperti ini, ketika harga lagi naik, muncul kondisi seperti ini, itu hati-hati. Pasar itu udah ragu ini mau naik lagi atau enggak gitu. Kemungkinan ada pembalikan arah. Itu untuk yang di tengah. Yang keraguan. Namun kalau yang misalnya tanda-tanda dia mau balik arah yang lain itu ada namanya hammer. Hammer sama inverted hammer. Biasanya ini pembalikan arah ketika terjadi penurunan. Jadi ketika downtrend, mungkin saya kasih contoh di sini, muncul kayak hammer atau enggak inverted hammer, itu tanda-tandanya dia akan balik arah. Begitupun dengan kenaikan. Jadi ketika kenaikan itu muncul hanging man, kayak orang gantung diri dia, tapi warnanya beda ya. Kenaikan kan biasanya hijau kan, muncul hanging man yang warnanya merah, atau enggak muncul shooting star yang warnanya merah, itu menunjukkan terjadi penurunan, perubahan tren. Tapi kalau misalnya di sini dia masih kayak doji, itu biasanya dia akan sideways. Dia nggak akan langsung untuk berbalik arah. Jadi seperti itulah kondisi dari analisis teknikal tadi. Jadi dari pola-pola yang ada, itu bisa jadi sinyal bagi kita untuk menentukan, oh ini mau naik loh, ini mau turun loh gitu. Ini masih ragu-ragu loh gitu. Tapi apakah setiap dia muncul itu akan terjadi penurunan? Enggak. Penurunan dan kenaikan ataupun pembalikan arah hanya terjadi kalau misalnya dia nanti didukung oleh volume ataupun didukung oleh sentimen-sentimen lain atau berita lain yang menguatkan dia. Itu baru terjadi. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan support dan resisten. Jadi prinsip yang kedua tadi, dari prinsip yang kedua itu dinyatakan kalau price fluctuate in trends. Artinya harga grafik pergerakan harga saham itu bergerak dalam tren tertentu. Bagaimana caranya kita menentukan tren? Itu dengan melihat support sama resistennya. Nih contohnya seperti ini. Jadi support dan resisten itu bisa diistilahkan sama kayak
batas atas, batas bawah pergerakan harga saham. Jadi coba teman-teman lihat dari grafik ini. Dari grafik ini itu seolah-olah harga itu bergerak antara resisten yang paling atas dengan support yang paling bawah. Jadi pergerakan harga dalam tren itu bisa dilihat dari support sama resistennya. Support itu bisa dibilang sebagai level harga di mana minat beli atau permintaan itu sangat menguat sekali. Jadi ketika di harga itu banyak sekali orang yang ingin beli gitu. Sehingga itu menghentikan penurunan harga. Jadi ibaratnya batas bawah lah gitu. Batas bawah yang menahan harga. Area harga batas bawah yang menahan harga supaya tidak turun lebih dalam. Yang resisten itu batas atas. Batas atas yang menahan karena di area sana orang banyak banyak melakukan penjualan, kayaknya kita udah jualan nih gitu. Soalnya berdasarkan history repeat itself prinsip tadi, harga sekian, harga segini biasanya akan terjadi pembalikan arah gitu. Sehingga oh ya udah waktu minggu kemarin di harga segini harga turun, ya udah saya jualan dulu. Ketika jualan dia turun lagi. Dia turun lagi. Jadi area resisten ini adalah area di mana harga itu tertahan untuk naik lebih tinggi dan itu akan memantulkan kembali ke bawah. Apakah ada nggak kondisi ini ditembus? Memungkinkan nggak kondisi ini ditembus, teman-teman? Ya, memungkinkan ya. Oke. Ketika harga ditembus, support dan resisten ini ditembus, itu dinamakan dengan breakout. Jadi seperti ini, breakout. Breakout itu adalah kondisi di mana support sama resisten itu ditembus. Namun, ketika kita bicara itu ditembus, kita harus berbicara volume. Teman-teman, berapa sih volumenya? Apakah kuat nggak volumenya? Kalau misalnya dia ditembus tapi volumenya itu sedikit, jadi nggak ada volume perdagangan di sana, misalnya dia naik nembus support, nembus resisten gitu. Tapi di sana itu nggak ada volume yang menyertainya, maka ada kemungkinan itu breakout palsu atau false breakout. Oke. Ketika di sini di breakout itu disertai dengan volume, maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Sekarang kita coba buka aplikasi TradingView, teman-teman. Silakan dibuka. Udah bisa semuanya? Sudah? Oke. Udah kelihatan support dan resistennya? Sudah? Oke, betul. Good, bagus sekali. Bisa? Ya, boleh. Oke, itu salah satu cara yang pertama. Sebagai tugas buat teman-teman semuanya di kelas, jadi di rumah, silahkan teman-teman untuk menentukan support dan resisten itu berdasarkan cara yang lain. Ini ada 4 cara lagi. Pertama, dengan menarik garis, ya, titik-titik tertinggi dan terendahnya ditarik garisnya di sana. Habis itu dengan menggunakan indikator moving average. Habis itu dengan angka psikologis, misalnya 10 ribuan, 5 ribuan, dan terakhir itu adalah dengan menggunakan pivot point. Oke? Jadi udah tahu apa tugas dari teman-teman yang akan dilaksanakan di rumah? Sudah. Coba aplikasikan di 5 saham ya. 5 saham berbeda. Jadi masing-masing nggak boleh sama. 5 saham berbeda. Oke? Oke. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jika tidak ada, mungkin kita bisa tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan buat kita semua.
Demikian cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio pada program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.